Rafael Varane divonis cedera cukup parah sehingga akan melewatkan sejumlah laga setan merah yang cukup penting. Sky Sports melaporkan Varane bisa menghadapi aksi hingga 6 minggu. Laporan tersebut belum dikonfirmasi oleh Manchester United, namun ia tidak terlihat dalam foto latihan yang dirilis dari Carrington pada hari Senin. Sekarang Erik ten Hag hanya memiliki 3 bek tengah yang fit termasuk Harry Maguire. Menarik melihat langkah apa yang akan dilakukan mengingat masih ada Jonny Evans di skuad terdaftar resmi. Mungkinkah ten Hag akan mengedepankan Evans dan tetap membangku cadangkan Maguire, andai salah satu dari Lindelof atau Martinez berhalangan tampil? Cederanya Varane memastikan Maguire bertahan di MU. Bertahannya Maguire juga secara otomatis menghentikan pengejaran MU akan Jean-Claire Todibo. Satu bek tengah lain yang ada, Eric Bailly, jelas diminta mencari klub lain. Manchester United dilaporkan telah mengajukan tawaran resmi untuk mengontrak bek kiri Chelsea, Marc Cucurella, dengan kesepakatan pinjaman awal. Cucurella masih terikat kontrak di Stamford Bridge hingga 2028, namun laporan tersebut menambahkan bahwa Chelsea telah merespons pendekatan MU dan kini terkunci dalam negosiasi dengan setan merah. Chelsea dikabarkan menginginkan biaya pinjaman sebesar 7 juta pound untuk mengizinkan Marc Cucurella pindah ke Manchester United. Negosiasi sedang berlangsung, tetapi 7 juta pound adalah jumlah yang banyak untuk membayar pinjaman selama 1 musim. Pakar transfer, Fabrizio Romano, telah mengkonfirmasi bahwa kesepakatan secara prinsip telah dicapai dengan Chelsea untuk pemain Spanyol itu, dan tidak akan bernegosiasi untuk siapapun sebelum batas waktu hari Jumat. Setan Merah menyetujui persyaratan pribadi dengan Cucurella sebelum dipinjamkan, namun mereka harus mencapai kesepakatan dengan Chelsea sebelum kesepakatan dapat terwujud. Erik ten Hag diyakini berharap untuk mengontrak Cucurella dengan status pinjaman selama 1 musim pada awalnya, dan bos MU memandangnya sebagai orang yang sangat cocok untuk sistemnya. Sementara pemain Spanyol itu dilaporkan menjadi target nomor 1 MU, setan merah telah dikaitkan dengan sejumlah bek kiri, termasuk Sergio Reguilon dari Tottenham Hotspur dan Rico Henry dari Brentford. Mantan pemain Chelsea dan bek Barcelona saat ini Marcos Alonso juga dianggap sebagai kandidat. Namun pemain Spanyol itu diduga menolak kesempatan untuk menandatangani kontrak di Old Trafford. Manchester United terbuka untuk menurunkan bandrol Scott McTominay setelah tidak ada klub yang menunjukkan kesediaan untuk memenuhi harga yang diminta sebesar 45 juta pound. McTominay adalah salah satu pemain yang diyakini untuk dijual jika proposal yang sesuai tiba di hari-hari terakhir jendela transfer. West Ham United sebelumnya telah mengajukan tawaran 30 juta pound untuk gelandang tersebut, tetapi ditolak oleh United yang menginginkan lebih banyak uang. The Hammers akhirnya menarik diri dari kesepakatan itu dan mengalihkan perhatian mereka untuk menyelesaikan transfer James Ward-Prowse. Baru-baru ini, banyak laporan mengungkapkan bahwa Bayern Munich tertarik untuk mendapatkan jasa McTominay. Sebagai bagian dari kesepakatan yang memungkinkan Ryan Gravenberch bergabung ke Old Trafford. Menurut Sport 1, tim manajemen Gravenberch telah memberitahu Bayern bahwa sang gelandang ingin meninggalkan klub sebelum jendela transfer ditutup. Thomas Tuchel menginginkan gelandang bertahan dan dia yakin McTominay cocok dengan apa yang dia butuhkan. The Telegraph melaporkan bahwa kepergian pemain internasional Skotlandia itu akan membuka jalan bagi kedatangan Sofyan Amrabat, yang merupakan kandidat ideal Ten Hag, sehubungan dengan penambahan lini tengah sebelum jendela transfer ditutup pada hari Kamis. Sekarang terserah kepada juara Bundesliga untuk mengambil langkah jika memang mereka tertarik pada McTominay. Atletico Madrid kembali bersaing untuk mendapatkan target lini tengah utama MU, Sofyan Amrabat. Fiorentina bersedia mengizinkan sang gelandang pergi dengan harga diskon. Dengan tenggat waktu jendela transfer musim panas semakin dekat, penundaan MU berpotensi memungkinkan klub lain untuk memboyong pemain pilihan mereka. United telah lama dikaitkan dengan Sofyan Amrabat, dan Ten Hag merupakan pengagum pemain tersebut,
setelah bekerja dengannya saat masih bermain di FC Utrecht. Klub bahkan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan pemain Maroko itu, tetapi sejak itu, tidak ada kemajuan yang dicapai. Alasannya United kesulitan untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk mendanai kepindahan tersebut. Menurut jurnalis Pietro Lazzarini dari TMW, Atletico Madrid bisa membajak kepindahan pemain internasional Maroko itu dengan Fiorentina bersedia mengizinkan gelandang itu pergi dengan harga diskon. Raksasa Madrid juga telah dikaitkan dengan kepindahan di awal bursa transfer, tetapi tidak ada yang terwujud. Diego Simeone tetap menjadi pengagumnya karena klub masih mencari kualitas di lini tengah. Pemain berusia 26 tahun itu belum berlatih bersama tim utama dan tidak bermain. Dengan tim Serie A tersebut masih menunggu tawaran konkret datang. Amrabat akan sangat ideal bagi United setelah klub kesulitan dengan keseimbangan lini tengah selama 2 pertandingan pembukaan musim ini. Casemiro membutuhkan bantuan di lini tengah, terutama dalam pertandingan tandang besar dan di Liga Champions, dan bintang Fiorentina itu akan menjadi mitra yang sempurna. Namun, kelambanan United bisa membuat Atletico memenangkan perlombaan. Mudah-mudahan, United dapat mengajukan tawaran di akhir jendela dan menjadikan jendela transfer ini sukses untuk Ten Hag. Rasmus Højlund belum pernah tampil untuk klub sejak kepindahannya senilai 72 juta pound ke Old Trafford dari raksasa Serie A Atalanta awal musim panas, setelah dia masuk dalam skuad Denmark untuk pertandingan internasional mendatang. Hari sampai mereka dapat melihat striker baru mereka beraksi. United sudah menjalani di mana Højlund bisa melakukan pertandingan pertamanya dengan seragam United. Manajer Denmark, Højlund menjelang jeda internasional. Meskipun ia mengakui kondisi kebugarannya yang sulit, usia 20 tahun itu. Hjulmand mengklaim ia memiliki beberapa kesepakatan. Denmark dapat melihat bahwa dia ada di sana. Meski striker muda itu kekurangan menit bermain, Hjulmand menjamin dia akan memainkan peran untuk Denmark. Højlund bukan satu-satunya pemain United yang masuk dalam skuad Denmark. Christian Eriksen juga dipanggil. Pierre-Emile Højbjerg juga masuk tim di tengah laporan baru yang menghubungkan gelandang tersebut dengan kepindahan ke Old Trafford. Isak Hansen Aaren telah dipanggil ke tim U21 Norwegia menjelang tim nasional memulai kampanye kualifikasi UEFA Euro U21 pada bulan September. Norwegia akan berhadapan dengan San Marino dan Latvia di grup A kualifikasi. Mereka bergabung dengan Italia, Irlandia dan Turki, mewakili salah satu grup yang lebih sulit. Norwegia tidak dapat lolos ke turnamen Euro U21 sebelumnya pada tahun 2021 dan berharap untuk kampanye yang lebih baik kali ini. Ini merupakan momen yang membanggakan bagi pemain Akademi United tersebut, di mana Hansen sejauh ini hanya mewakili negaranya di level U19 dalam karirnya. Seorang pemain lini tengah yang berbakat secara teknis, Hansen pindah ke Old Trafford pada tahun 2020 dari klub Norwegia Tromsø pada usianya yang baru 16 tahun. Dia dengan cepat memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain paling berbakat di Akademi United, mendapatkan kontrak profesional pertamanya dengan klub setahun setelah bergabung dengan mereka. Sikap dan penampilan Hansen Aaren dicatat oleh Erik ten Hag, yang memasukkan pemain Norwegia itu dalam sesi latihan tim utama musim lalu. Ten Hag begitu terkesan dengan kontribusinya tersebut, bahkan Hansen Aaren diikutsertakan dalam tur pramusim United musim panas ini. Bentrok dengan kualifikasi Euro U19 Norwegia, namun Ten Hag tetap teguh menginginkan Hansen Aaren hadir bersama skuad senior United. Gelandang muda ini sangat efektif dalam pertandingan persahabatan melawan Leeds, yang membuat United menang 2-0. Hansen memberikan assist untuk Noah Emeran yang membuka skor untuk United. Ten Hag sangat memuji seberapa baik permainan pemain asal Norwegia itu, tetapi juga menekankan area yang harus dia perbaiki. Tampaknya kerja keras ini kini juga mendapat perhatian serupa dari tim nasionalnya serta manajer klubnya.